1% itu konsisten. Loh, saya pikir di deposito 5% itu setahun loh. Ini di DNA 1% per bulan. Setelah itu saya coba WD akhir bulan bisa. Sekarang narik 3 harinya masuk. Hasilnya itu untuk sekarang lebih besar daripada gaji saya sebagai akunting selama kurang lebih 11 tahun. Menghadirkan Bapak Putra. Jadi hari ini kita temanya sedikit berbeda. Kita temanya fokus. Kelas ada juga Gus Prama ya dari Kodreng. Saya sempat berasumsi kita melakukan hitung-hitungannya kemarin ya. Gaji akuntan di Indonesia, gaji rata-rata akuntan Indonesia mencapai 2,7 juta per bulan. Jadi kalau selama 12 bulan sama dengan 32,4 juta kali 11 356 juta. Jadi waktu itu sih beliau sudah mau konfirmasi, kita sudah mau ketemu dan mau ngobrol ya, terus terjadilah hal-hal dan terjadi memes dulu. Jadi memang Pak Putranya tersinggung karena duitnya lebih kan tersinggung sih, beliau menghubungi saya baik-baik waktu itu. Saya juga ya kan namanya klarifikasi kan hal yang normal ya, wajar ya. Maunya saya hubungi tapi terjadi waktu itu DNA. Ya kita udah berani nyebut ya karena beritanya sudah jadi berita publik, berita umum. Berani kita sebut. Setelah jadi berita umum agak enggan menghubungi karena ya kan namanya orang mungkin berduka, kita nggak tahu ya orang kehilangan. Akhirnya nih setelah isunya mereda, tersangka sudah ditetapkan, baru kita ketemu. Siap. Untuk mengklarifikasi kebodohan saya. Sebenarnya sih bukan kebodohan dok ya, kekeliruan sedikit. Kan selama 11 tahun itu kita jenjang karir ya pasti ya, baru masuk yang mungkin jadi junior akuntan ya. Terus lama-lama yang naik sehingga gaji saya pada saat itu kurang lebih 6 sampai 7 juta per bulan. Ini kan maksudnya ya. makanya tersinggung. Kok gaji saya cuma di bulan 3 juta? Nah jadi penghasilan saya per bulan itu kan kurang lebih 6 jutaan bubur. Setelah ikut DNA, penghasilan saya waktu itu kurang lebih hampir 7, hampir 8 lah. Jadi kan lebih besar per bulannya daripada saat saya bekerja. Maksud saya begitu. Tapi asumsinya Pak Dokter adalah secara total penghasilan saya 11 tahun lebih besar daripada saya ikut DNA sekian bulan. Itu yang mau yang meluruskan. Jadi maksudnya jenjang karir. Jadi kan selama 11 tahun bekerja, gajian mentok di 6 sampai 7 juta. Waktu nikah. Sekarang setelah ikut DNA lebih dari 6 dan 7 juta sebulan. Betul. Ya benar sih, meluruskan hal tersebut sehingga tidak jadi fitnah ya. Saya juga di kesempatan kali ini yang menyampaikan bahwa itu kan perhitungan kemarin itu asumsi salah pengertian karena video juga di-cut waktu itu. Oh gitu. Video di-cut kemarin kayak langsung dari awal saya nggak cuma dapat kerjaan seperti itu, ada anak murid yang ngirim terus diminta saya menganalisa. Asik. Itu anak murid dapat bocor videonya dari mana? Iya kan grup DNA juga. Nggak berani nyebut kita, nggak berani nyebut gila Pak. Setelah digerebek gitu. Saya kan ngajak dulu. Sebenarnya bukan ngajak sih ya, ini lebih ke jalan buntu yang saya hadapi waktu pandemi. Ya, jadi Kita kembali ke beberapa tahun yang lalu jadinya nih. kurang lebih 2021 awal. 2021 di bulan Januari. Bulan Mei lah. Jadi bulan Mei itu saya pertama kali diinfo dari perusahaan tempat saya kerja yang 11 tahun ini bahwa saya akan dirumahkan. Masih di statuskan karyawan, cuma tidak digaji. Sedangkan status saya kan adalah berkeluarga. Dulu kerja di pariwisata artinya. Pariwisata. Saya karena dirumahkan tanpa gaji, saya minta sekalian aja saya di PHK biar saya bisa melamar di tempat lain. Maksudnya seperti itu. Ternyata setelah saya keliling malah nggak dapet karena saya pikir awalnya ya pariwisata yang gini. Background saya kan akunting, bisa masuk kemana aja dong harusnya ya. Kalau nggak masuk ke pariwisata, ke retail mungkin atau ke perusahaan apa mungkin yang tidak berhubungan dengan pariwisata. Ternyata efek pandemi ini kayak bola salju, kan cuma pariwisata yang kena efek, semua kena efek. 5 bulan nanti ya, dari Mei sampai Oktober saya tak punya kerjaan sama sekali. Jadi disitulah saya kenal DNA, diberitahu informasinya oleh saudara.
Dulu itu kan karena saya dilihat basicnya accounting, dasarnya menghitung-hitung, ya jelas saya perhitungan mengenai profit yang didapat dari DNA. Ya, dengan profit yang dapat dari DNA dijelaskan. Awalnya sih so-so artinya too good to be true sebenarnya. Cuma karena waktu itu saudara saya sendiri mengalami dan WD bisa-bisa aja. Pertama kali ikut sih satu lot ya, satu paketnya itu harga termurahnya tuh di 9.900.000. Saya ketia 10 jutaan. Itu saya coba dulu niatnya awalnya kalau terjadi sesuatu biar gak terlalu dalam lah. Coba jalan. Ternyata kok bisa, kok enak gitu loh. Pendapatannya pasti konsisten gitu. Nah, saya berpikir sebagai accounting ya bisa dong berpikir bahwa ini pengalinya kan tetap nih 1%. Jadi kalau modalnya kita tambah dapatnya lebih gede dong. Karena pengalinya tetap ini 1%. Akhirnya mulailah saya tambah. Bahkan berita buruknya adalah kebetulan bapak saya waktu itu pensiun. Sampai bapak saya juga bilang, nih kalau memang kamu yakin di sana bapak kasih tambahan dari uang pensiunnya bapak. Akhirnya total di sana hampir 100 juta. Ya sebenarnya kalau ada itu kan orang-orang nggak pikir resesi ya. Apa itu resesi? 1% sehari. Geng-geng apa sih namanya? Oktopus. Ada geng oktopus gitu ya. Macam-macam. Jadi ada geng oktopus, ada sentral. Yang di Bali yang besar sentral. Kayak aku yakin. Ya. Kita yang di Bali ini kebanyakan yang ikut tuh di tim sentral namanya. Gitu. Dari sentral tuh punya dia anak-anakan lagi. Nah istilahnya. Jadi tim sentral ini kan pusatnya Pondar DNA, salah satu Pondar DNA. Nah dia punya downline kuat modelnya gitu loh. Nah saya kebetulan ikut yang di anak cucunya namanya Panglima. Jauh ya? Ya bukan sentral wajibnya itu ya. Itu atasnya itu. Anggota DNA-nya atau member DNA ini pada pecah. Ada yang percaya masih bahwa ini akan comeback stronger. Ada yang tidak percaya tapi karena sudah last, nggak punya kekuatan lagi. Karena kalau untuk melapor tentunya perlu biaya untuk ke lawyer dan sebagainya kan. Yang ketiga orang yang mau lapor. Jadi biar sama-sama rugi lah. Kita udah kehilangan modal, dia biar tertarik juga semua asetnya gitu. Sehingga pecahlah sebagian, ada yang kayak saya bilang tadi itu menutup, sebagian lagi ada yang dijanjikan oleh ceritanya katanya dia punya orang dalam DNA menjanjikan bahwa bisa mengembalikan modal walaupun hanya 50%. Ada yang menunggu itu juga. Itu yang janjiin bilang kenal orang dalam DNA itu korban juga atau orang DNA-nya sendiri? Ngakunya korban, tapi kenal sama orang dalam DNA. Bahasanya dia jalur di luar hukum lah. Ingin minta tolong sama owner DNA atau yang megang kuasa lah di DNA untuk mengembalikan dana setidaknya 50%. Dan ada yang percaya, dan itu ada grupnya sendiri. Sampai sekarang sih belum. Mudah-mudahan balik ya. Kenal orang dalam DNA agar bisa mengembalikan 50%. Kita sangat meyakinkan. Kayak nunjukin. Benar. Mau bikin kantor ini dekat rumah. Beneran. Iya, karena memang sama sip itu Di sini bukan? Walaupun mereka buat kantor, walaupun mereka ada akte PT, walaupun mereka ada punya izin usaha, tapi kan bukan izin usaha itu kan tentang edukasi IT, tapi mereka menghimpun dana masyarakat. Itu udah salah sebenarnya, itu dari satu sisi salah. Nah, tapi kan orang-orang kan kadang percaya jadinya, perhitungan lah bangunan. Sekarang lihat aset dan cepat. Jadi dari Singaraja buka di Surabaya, terus sekarang mau buka lagi di Denpasar, kita yang ngikutin aja. Oh bener nih perusahaan ini. Legit Kayak Mixu ya? Iya, Mixu itu cepat kali ya mau ya. Apa yang buka di sini? Itu yang membuat percaya dan jatuhnya semakin dalam. Aku percaya kamu. Aku terjatuh dan tak bisa lagi. Karena kan udah terjadi, dan nggak semua sudah lewat. Kemungkinan terburuk kan dana hilang ya. Kalau dari Pak Putra gimana? Kedepannya mau seperti apa nih? Kalau saya untuk case DNA ini cukuplah saya jadikan pelajaran bahwa sesuatu yang tidak mungkin itu tidak mungkin gitu loh. Jangan dipaksakan jadi mungkin. If it's too good To be true. Kelapa. Iya. Semasih wajarnya aja lah. Kalau mau berusaha atau
setidaknya pelajari kayak yang Pak Dokter bilang tadi, izin-izinnya apa aja yang dibutuhkan, kita udah benar nggak ikutin gininya dia, tahu nggak sistemnya seperti apa. Jangan cuma, kalau saya kan salah satunya bisa dibilang ikut-ikutan di satu sisi tabungan juga ujung-ujungnya akan tertarik juga akan habis. Benar. Itu istilahnya, kalau ujung-ujungnya akan habis, setidaknya saya berusaha gitu dulu mikirnya awalnya. Tapi setelah jatuh lumayan dalam, apalagi dengan sebagiannya itu adalah uang dari pensiun atau orang tua, terus terang aja saya merasa kok gini sih begonya gitu. Kalau gimana responnya? Kalau orang tua sih mungkin dia karena ngelihat saya yang awalnya jadi pendiam di rumah jadi nggak begitu semangat gitu lah. Jadi udahlah nggak apa-apa kalau saya dipikirin. Tapi saya sebagai orang yang bekerja juga, uang pensiun itu harapan kita di hari tua loh ya. Kalau saya cara kakak, apa 5 ini sudah masuk sesi lagu-lagu sedih kakak. Tapi ini benar modus operandi yang seperti ini karena sempat lihat kan, coba nyari video-video yang lama kayak gimana sih modus operandinya dalam merekrut orang yang gabung ini. Jadi memang kayak gitu bahasanya. Kami tidak pernah memaksa. If you want it, take it. Live it. Yang lebih keren lagi gini, Bleh. Ragumu rugimu. Sakit ya? Bahasa itu sakit sekali loh. Ragumu rugimu tuh artinya bahasa, kalau kamu ragu ya udah kamu ketinggalan. Pakai nama gitu lagi ya. Ragumu rugimu pakai. Ada yang posting setiap hari 1%. Iya. Harusnya. Juga bukan tugas kita sih sebenarnya untuk nangkepin satu-satu gitu tapi kasihan loh yang kena kasihan. Benar. Setidaknya biar yang ragu jangan tercemplung lah. Soalnya kan kemarin itu ya kan ini kan menolong banyak orang beli ya, berapa banyak yang tolong dibandingkan yang dirugikan gitu. Ya, transfer kekayaan lah kita bahasanya gitu kan. Menolong orang yang 11 orang itu. Sama terima kasih banyak Pak Putra ini sudah meluangkan waktunya. Nah, ini adalah podcast pertama kita ya, semoga teman-teman suka ya konsepnya seperti ini. Kalau teman-teman senang jangan lupa like dan subscribe karena berarti banyak buat kita. Artinya kan kita udah berani nih mewartakan kebenarannya teman-teman, biar ini di-share disebar luas ke lebih banyak orang. Teman-teman cuma perlu share dan like dan subscribe. Yang udah subscribe makasih banyak. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.